Halo, assalamualaikum, welcome back to Mom Love Channel. Kali ini saya mau sharing seputar Crypto Hero Bot, termasuk cara penggunaannya dan pendapat saya tentang bot yang satu ini. So, keep on watching. Salah satu kelebihan sekaligus kekurangan dalam trading kripto itu ada di jam perdagangannya. Karena 24 jam nonstop, kayaknya nggak mungkin ya kalau kita selalu begadang pantangin layar handphone atau laptop kita. Nah, ini ada yang namanya Crypto Hero Bot. Crypto Hero adalah platform bot trading kripto yang berbasis cloud yang bisa melakukan trading selama 24 jam nonstop. Jadi, Crypto Hero ini adalah program yang dirancang untuk melakukan trading kripto secara otomatis. Dengan memakai Crypto Hero Bot ini, otomatis kita jadi lebih efisien dan hemat waktu ya. Karena kita bisa set trading yang kita mau tanpa harus selalu berada di depan layar laptop atau mantengin handphone kita terus-terusan. Dan karena ini otomatis, kita jadi bisa melakukan trading 24 jam tanpa batasan waktu. Plus, dengan menggunakan robot trading seperti ini, itu bisa mengurangi kesalahan-kesalahan kita. Karena biasanya beda banget ya antara trading yang direncanakan dengan trading yang secara langsung. Nah, yang langsung ini kan biasanya suka banyak bisikan-bisikannya ya. Terus menurut saya, Crypto Hero Bot ini juga newbie friendly banget, penggunaannya gampang, simple, dan bisa ngebantu banget buat kita yang belum terlalu paham dengan penggunaan analisa teknikal. Nah, selain itu, karena dia punya aplikasi sendiri, jadi kita bisa akses kapan aja. Nah, good news-nya untuk para pengguna toko kripto, saat ini toko kripto sudah bekerja sama dengan Crypto Hero Bot ini. Jadi sudah bisa automatic trading ya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Tapi kalau kalian belum punya akun toko kripto, kalian bisa mendaftar dengan menggunakan link yang ada di description video ini untuk ngedapetin komisi fee trading 20% yang berlaku seumur hidup. Lumayan banget kan? Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Karena ini dua aplikasi yang berbeda, kita bisa saja melakukan pendaftaran di aplikasi Crypto Hero-nya sendiri. Tapi untuk mempermudah, kita bisa akses melalui toko kriptonya langsung. So, masuk ke website tokokrypto.com, bisa lewat browser di handphone atau di laptop atau PC. Langkahnya sama, cuma beda di tampilan layar. Kalau handphone karena lebih kecil, datanya jadi ada di bawah-bawahnya. Jadi tinggal di-scroll aja ya. Nah, karena untuk kebutuhan tutorial, supaya gambarnya lebih jelas, saya pakai yang lewat PC. Di halaman depan ini, kita bisa klik kotak masuk yang ini. Kemudian, masukkan alamat email, password, dan kode verifikasi keamanan sama seperti halnya saat login lewat handphone. Kalau masuk melalui perangkat baru, biasanya akan muncul notif seperti ini. Silahkan dimasukkan kode verifikasi yang dikirim ke email kita. Setelah itu, klik tanda lingkaran yang ini, dan kemudian pilih manajemen API atau API Application Programming Interface, dan lakukan kode verifikasi dengan mengklik kotak yang ini. Lalu kita akan mendapat email seperti ini, segera masukkan kode dari emailnya. Klik juga kotak yang ini dan segera masukkan kode yang dikirim melalui SMS. Setelah itu akan muncul data API seperti ini. Di sini ada kode API key dan kunci pribadi. Keduanya ini harus kita copy atau salin karena cuma muncul sekali. Jadi hati-hati nih, jangan sampai lupa untuk salin ya. Kita bisa copy, kemudian paste atau tempel dulu ke memo, Word, atau tempat pencatatan lain. Di bawah ini ada perizinan API yang bisa kita setting dengan klik tulisan edit izin yang ini. Kalau ada perubahan perizinan, setelah itu kita bisa klik simpan dan isi lagi kode verifikasi keamanannya. Setelah itu kita akan kembali ke halaman depan. Di sini kita klik tulisan bot yang ini, lalu klik tulisan Crypto Hero yang ini. Berikutnya muncul notifikasi disclaimer seperti ini, bisa dibaca dulu dan klik setuju untuk melanjutkan. Sekarang kita masuk ke registrasi akun Crypto Hero, langsung aja klik create account yang ini, dan masukkan nama, email, dan password yang sama dengan akun di toko kripto. Centang kotak persetujuan dan klik sign up. Setelah itu, masukkan kode OTP yang dikirim ke email kita, lalu klik submit, dan proses pendaftaran pun selesai. Berikutnya, kita akan langsung masuk ke halaman depan tampilan Crypto Hero seperti ini. Di sini kita klik lingkaran profile yang ini dan pilih setting. Di sini kita pilih Exchange API buat merubah exchange menjadi toko kripto dan menyalin API key dan API pribadi. Caranya, klik tanda panah ini maka akan muncul daftar exchange. Langsung saja kita pilih toko kripto. Di bawahnya kita masukkan API key dan API secret yang sudah kita salin tadi, kemudian klik add exchange.
Sekarang kalau kita scroll ke bawah, di situ bisa terlihat ya, kalau Crypto Hero ini sudah terhubung dengan toko kripto. Untuk memulai penggunaan bot, sebelumnya kita pilih dulu menu bots yang ini, dan ganti tulisan paper yang ada di kanan atas ini dengan memilih toko kripto. Oh ya, untuk yang mengakses melalui browser handphone, bisa klik garis 4 ini untuk memunculkan menu-menunya. Selebihnya langkahnya sama, tinggal scroll ke bawah ya. Oke, berikutnya klik tulisan new bot yang ini dan pilih simple. Karena memang untuk pengguna Crypto Hero gratis, kita hanya bisa memilih simple dan hanya bisa menggunakan satu bot saja. Tapi kita bisa ya berlangganan bulanan atau tahunan supaya bisa membuat 15-40 bot. Setelah pilih simple, maka akan muncul tampilan bot seperti ini. Di sini ada 4 hal yang bisa kita setting. Yang pertama, di aset kita bisa pilih koin atau token apa yang mau kita tradingkan. Ada 3 pilihan pairing, yaitu stable coin untuk yang pairnya USDT, BUSD, dan BIDR. Lalu ini untuk yang pairnya Bitcoin atau BTC, dan ini untuk yang pairnya ETH, Ethereum. Sebagai contoh, saya akan pilih koin ada yang pairnya USDT. Nah, di bawahnya ini ada pilihan long atau short. Karena toko kripto memang hanya untuk spot trading, jadi kita langsung aja pilih yang long atau beli. Yang kedua, trade parameters. Di sini ada fund allocations atau alokasi dana. Jadi, misal di sini saya punya 122 USDT, saya bebas tentukan berapa banyak dana yang mau saya pakai. Apakah mau semuanya atau sebagian. Misalnya di sini saya mau pakai $100 dulu. Fund allocations ini otomatis muncul USDT karena koin yang saya pilih pairnya USDT ya. Kalau pilih pair lain, BIDR misalnya. Nanti dana yang available juga yang BIDR. Di bawahnya ada base order limit dan ini berkaitan dengan extra order. Jadi kalau base order limit itu adalah berapa banyak alokasi dana yang mau terpakai di order yang pertama. Sedangkan extra order itu adalah sisa alokasi dananya akan digunakan untuk berapa kali transaksi. Misalnya dalam contoh di sini, dari alokasi dana $100 ini, saya mau saat order pertama tereksekusi, penggunaannya itu cukup $50 atau 50% dari keseluruhan dana yang dialokasikan. Jadi nanti alokasi dana akan berkurang menjadi tersisa $50 kan? Nah, di extra order ini saya tentukan dari sisa $50 tadi, saya mau bot melakukan 2 kali trading. Jadi nanti di order yang kedua dan ketiga, dana yang terpakai masing-masing $25 atau masing-masing 50% dari sisa persentase alokasi dana. Oke, berikutnya ada pilihan base order type, mau static atau dynamic. Basically yang static ini sifatnya lebih aman karena sesuai limit static. Sedangkan dynamic ini menggunakan persentase dan lebih risky. Jadi yang paling umum atau lebih safe dipakai itu adalah yang static. Paling bawah ini ada trading frequency. Di sini kita bisa tentukan mau trading di time frame 15 menit, 1 jam, 4 jam, atau 1 hari. Yang pasti semakin tinggi frekuensi, 1 harian misalnya, tentu resiko makin rendah, begitu juga keuntungannya. Dan kalau trading frekuensinya itu makin rendah, misal 15 menit para scalper nih ya, tentu resiko makin tinggi, tapi juga keuntungannya juga lebih tinggi. Semua garis hijau ini bisa kita klik atau geser-geser buat menentukan kondisi yang sesuai dengan trading plan kita ya. Yang ketiga adalah entry conditions. Di sini ada indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi pembelian. Bisa menggunakan Bollinger Band, EMA, Stochastic, RSI, dan MACD. Masing-masing indikator ini punya analisa tertentu ya dalam proses jual beli yang berlaku tidak hanya di kripto tapi juga di saham dan lain-lain. Seperti misalnya Stochastic yang melihat dari overbought dan oversold atau Bollinger yang melihat dari area support dan resisten dan lain-lain. Sekarang semuanya bisa dipelajari, ilmunya ada di mana-mana, bahkan gratis ya. Atau subscribe dan nyalakan lonceng channel Momlove supaya nggak ketinggalan video baru. Karena saya juga ada playlist belajar saham bareng Momlove yang analisa teknikalnya juga bisa digunakan di kripto. Oke, kembali ke indikator trigger, kita bisa pilih indikator mana yang mau kita pakai, bisa 1, 2, atau lebih dari 2. Tapi menurut saya kita nggak perlu terlalu banyak indikator ya dalam trading, malah bisa buat jadi kurang fokus karena kebanyakan conditions. Seperti misalnya di sini kalau kita pilih 4 dan cek run back testnya, hasilnya malah 0 ya.
Tapi saya mau tunjukkan di sini fungsi dari garis hijau ini. Jadi misal kita pilih 4 indikator seperti ini, lalu geser garisnya menjadi 2 dari 4 atau 2 of 4, itu artinya dari 4 indikator, apabila 2 memenuhi syaratnya, maka order akan tereksekusi. Jadi nggak harus keempat-empatnya menunjukkan sinyal buying. Dan kalau kita lihat di run backtestnya, kalau di setting 2 dari 4, maka ada ya returnnya. Di contoh ini, saya coba pilih satu saja yang Bollinger Band ini. Terakhir, nomor 4 untuk exit conditions, yaitu syarat eksekusi jualnya. Di sini kita bisa tentukan geser-geser garis hijau ini, mau profit berapa persen atau stop loss di berapa persen. Misal take profit 10% dan stop loss di 5%. Jadi risk rasionya 1:2, atau silahkan tentukan sendiri sesuai dengan money management masing-masing ya. Untuk indikatornya ini sama dengan di entry, kita bisa pilih mau pakai yang mana, atau kita juga bisa tidak menggunakan satupun. Jadi misal sudah stop loss di 5%, maka akan langsung tereksekusi. Selain untuk trading jangka pendek, Crypto Hero ini juga bisa digunakan untuk investing jangka panjang ya. Misal kalau kita yakin suatu koin punya project atau fundamental bagus, prospeknya bagus, kita bisa setting bot tanpa harus ada stop loss. Jadi dibiarkan saja floating loss kalau memang turun, karena tujuannya untuk invest dan harapannya di waktu mendatang harga akan kembali naik atau bahkan lebih tinggi lagi. Misalnya di contoh ini saya setting seperti ini, kita bisa klik run backtestnya dulu nih. Di backtest ini kita bisa melihat data historis di masa lalu kalau kita menggunakan setting kondisi seperti tadi. Walaupun ini bukan jaminan, tapi setidaknya bisa menambah keyakinan atau menilai strategi trading yang kita jalankan. Jadi bisa dijadikan bahan analisa, risk dan return buat kita ya. Seperti di sini, dari hasil backtestnya dengan setting condition seperti tadi akan memperoleh return atau keuntungan sekitar $18. Win or loss rasionya 66,67%. Ini adalah perbandingan untung rugi kita dalam trading. Di sini lebih dari 50% berarti sudah bagus ya, karena lebih besar keuntungan daripada kerugian. Deals atau trading yang tereksekusi sebanyak 6 kali dengan rata-rata profit masing-masing deal sebesar $3. Average deal interval adalah jarak rata-rata antara masing-masing deal. Di sini intervalnya 25 harian dan durasi rata-rata deal selama 4 harian. Backtest ini bisa dipilih mau data mulai dari 1 hari sampai 1 tahun. Perlu diketahui, backtest ini adalah data masa lalu ya, bukan jaminan bahwa kita akan memperoleh keuntungan seperti data yang ada di backtest. Jadi hanya cara untuk melihat seberapa baik strategi atau indikator yang kita setting melalui data yang lalu-lalu. Oke, kalau sudah yakin dengan setting kondisi yang kita buat, kita bisa klik tulisan Create Bot di bawah ini. Lalu akan muncul notifikasi bahwa bot sudah berhasil dibuat. Bot yang kita buat tadi bisa kita cek di menu deals yang ini. Jadi di sini akan ada data atau daftar bot yang kita buat tadi yang statusnya saat ini masih menunggu untuk masuk atau eksekusi pembelian karena belum ada sinyal dari indikator yang dipakai. Bot ini bisa dinonaktifkan dengan menggeser gambar ini ke kiri, maka nanti botnya tidak akan dijalankan dulu dan daftarnya atau datanya akan berpindah ke menu inaktif ini. Dan kalau kita mau melihat detail botnya, kita bisa klik tanda di bawah tulisan detail ini. Karena saya pakai Crypto Hero yang free, jadi belum bisa lihat hasilnya ya, karena cuma terbatas satu bot saja. Next mungkin kita bahas hasilnya di video lain. Itu tadi tutorial lengkapnya, seperti yang saya bilang di awal, Crypto Hero Bot ini simple banget ya penggunaannya, fitur-fiturnya juga gampang dan ramah pemula banget. Walaupun Crypto Hero ini robot trading, tapi karena terkoneksi dengan toko kripto, jadi relatif lebih aman ya, karena aset kita sepenuhnya ada di toko kripto. Sedangkan Crypto Hero ini hanya menjalankan trading sesuai dengan pengaturan kita. Jadi kalau seandainya nanti ada kenapa-napa dengan Crypto Hero-nya, aset kita ini tetap aman di toko kripto. Tapi kayaknya nggak akan terjadi apa-apa ya, karena Crypto Hero ini juga partnernya itu merupakan exchange yang sudah besar-besar ya. Oke, buat kalian yang mau coba trading pakai Crypto Hero Bot ini, kebetulan banget nih lagi ada Real Steel Turnamen sampai dengan 8 Desember ini.
Jadi ada total 2,1 miliar dan gratis akun Crypto Hero yang premium selama 30 hari buat 2.500 peserta pertama. Caranya gampang banget, cukup trading dengan pairing apapun bebas dan trading di Crypto Hero Bot minimal 1,5 juta rupiah aja. Nanti akan ada 4 kategori pemenang dipilih berdasarkan top profit, top ROI trader, top volume trader, dan top volume TKO trader. Peringkat pemenangnya juga banyak banget ya, nggak cuma 1, 2, 3, tapi sampai 30, dan hadiahnya puluhan sampai ratusan juta rupiah. Kalian bisa cek detailnya di link yang saya taruh di description video ini. Jadi kalau kalian mau coba pakai robot trading, kalian bisa pakai Crypto Hero Bot ini. Dan kalau belum punya akun di toko kripto, bisa daftar dengan menggunakan link yang ada di description video ini. Nanti kalian akan bisa mendapatkan komisi fee trading 20% yang berlaku seumur hidup. Oke, itu aja yang bisa saya sharing kali ini. Selalu do your own research dan sesuaikan dengan profil resiko kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua cuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.